Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Bercerita. Dari rumah kami berbagi informasi, dari rumah kami menebar manfaat. Teman-teman semuanya, sebelumnya jangan lupa like and subscribe channel ini ya. Semoga tetap bisa memberikan manfaat. Oke, teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang 7 kebiasaan orang tua yang membuat anak punya karakter buruk. Teman-teman semuanya, artikel ini saya ambil dari www.femela.com, parenting read, dan ya tentang 7 kebiasaan. Semoga informasi ini memberikan manfaat dan tentunya menjadi referensi untuk kita sebagai orang tua. Oke, ayah bunda semuanya, kita akan memulai langsung ke nomor 1. Nomor 1 adalah tidak konsisten. Oke, orang tua harus menunjukkan sikap yang jelas. Ketika sudah bilang tidak, maka harus tetap dengan sikap itu. Jangan kemudian menunjukkan sikap sebaliknya. Misalnya, sudah melarang anak makan es krim, tapi kemudian memberinya es krim atau makan es krim itu sendiri. Anak akan bingung mana yang harus ia yakini. Jadi, orang tua dalam memberikan sebuah arahan itu pastikan konsisten. Jangan sampai melarang anaknya makan es krim misalnya, namun kemudian memberinya es krim atau makan es krim itu sendiri. Jadi pastikan teman-teman semuanya, kalau melarang anak makan es krim itu harus jelas informasinya. Karena tentunya anak berpikir bahwa larangan itu berlaku umum. Jadi misalnya ayah bunda melarang makan es krim untuk anaknya, ternyata ayah bunda itu makan es krim di depannya. Dia bingung larangan itu karena apa. Maka pastikan larangannya harus jelas sehingga menunjukkan kekonsistenan kita. Oke, yang kedua teman-teman semuanya, ayah bunda, yang kedua adalah suka berbohong. Nah, ini adalah sikap yang kadang tidak sadar. Jadi ayah bunda atau kita semuanya tidak sadar bahwa itu bagian dari perilaku berbohong. Misalnya, dari awal bohong memang bukan sikap yang baik. Anak akan meniru kata-kata tak jujur karena orang tuanya mencontohkan hal yang sama. Bilang pergi ke tempat A, namun ternyata ke tempat B. Nah, misalnya di sini hal yang sepele menurut kita adalah orang tua bilang pergi mau ke Bandung, namun ternyata malah ke Pangandaran misalnya. Nah, itu adalah sikap yang bagian dari proses berbohong. Atau bilang ke anak-anaknya mau ke rumah sakit, ternyata belanja. Nah, itu bagian dari proses yang negatif atau buruk. Oke, yang ketiga teman-teman semuanya adalah mencari-cari alasan. Nah, sikap buruk yang berikutnya adalah mencari-cari alasan. Apa sih maksudnya? Ada kalanya orang tua menemui jalan buntu untuk memberi penjelasan pada anak. Untuk lari dari topik, seringkali orang tua mencari-cari alasan. Jangan berpikir anak tak memahami hal ini. Ia bisa merasakannya dan bahkan menirunya. Nah, teman-teman semuanya, ayah bunda yang dirahmati Allah, ada kalanya kita sering mencari-cari alasan. Misalnya, kenapa ayah nggak bilang, atau kenapa ayah tidak izin dulu, kenapa ayah jajan ini kok aku tidak diberitahu. Kita sering memperbanyak alasan. Yang berikutnya, nomor 4, tidak menepati janji. Oke, ayah bunda, teman-teman semuanya, nomor 4 adalah tidak menepati janji. Jangan memberi janji kosong. Anak menaruh kepercayaan besar pada orang tuanya. Jika hal itu dirusak oleh orang tua, anak tak tahu apakah ia harus percaya atau tidak. Anak juga akan merasa dikhianati dan tersakiti. Maka pastikan ketika kita berjanji, kita menyampaikan sebuah
aturan waktu dan tempatnya. Jangan sampai kita janji beli HP, namun ternyata tidak. Karena apa? Karena anak akan merasa dikhianati atau tersakiti. Jadi dipastikan ayah bunda semuanya kalau janji itu bisa dilaksanakan dan bukan sebagai alat agar anak melaksanakan sesuatu. Misalnya, nak sholat yuk nanti akan diberi jajan. Ternyata anaknya tidak diberi jajan. Nah kalau sholatnya lancar diberi HP. Ternyata tidak diberi HP. Maka berikan janji yang akan mampu kita laksanakan. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Membentak. Nah, karakter buruk ini adalah membentak. Pastikan kita semuanya ayah bunda meminta maaf kalau kita pernah membentak. Ya, kita tidak ada alasan untuk itu emang layak dibentak, tidak. Karena ketika dibentak, anak itu akan merasa bersalah. Atau bahkan dia merasa bersalah dan balas dendam. Nah, rasa lelah mungkin bisa membuatmu ayah bunda kehilangan kendali emosi sehingga kelepasan membentak. Maka minta maaflah. Namun jangan jadikan hal ini kebiasaan. Jadi tiap bentakannya sering dan terus kita meminta maaf. Kalau sudah menjadi kebiasaan, anak merasa juga akan mengimitasi atau meniru. Orang tua harusnya mengajak bicara anak dengan baik, tidak membentaknya. Oke, kita akan lanjut ke nomor 6. Nah, teman-teman semuanya, sebelum dilanjut, pastikan like and subscribe channel ini sehingga kami terus bisa memberikan manfaat. Oke, nomor 6 itu adalah mengancam. Nah, tentunya kita sering mengancam ketika anak-anak tidak mau menuruti perkataan ibunya. Nah, teman-teman semuanya, kita sering mengancam anak-anak karena tidak mau mengikuti atau menuruti perkataan ibunya. Jadi, mengancam biasanya jadi senjata yang ampuh. Bedakan antara memperingatkan dan mengancam. Anak akan merasa takut melakukan berbagai hal jika diancam. Oke, pastikan teman-teman semuanya, ayah bunda, jangan sering mengancam. Karena tentunya anak akan merasa takut terus jika diancam. Oke, teman-teman semuanya, ayah bunda, kita akan lanjut ke nomor 7. Nomor 7 adalah memukul. Nah, penelitian menemukan bahwa memberikan hukuman dengan kekerasan fisik hanya akan menimbulkan trauma pada anak dan melukai psikologisnya. Ini akan menimbulkan sikap kasar pada anak, antisosial, minder, dan bahkan depresi. Nah, tentunya memukul dalam Islam juga ada. Namun memang memukul itu bagian dari proses pendidikan dan tidak terus-menerus dilakukan. Jadi anak salahnya sedikit pukul, anak salah makannya sedikit dipukul. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memukul itu ada prosesnya. Insya Allah nanti kita akan bahas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga memukul itu tidak langsung main pukul ketika anak tidak menuruti orang tua. Misalnya ketika Rasul menyuruh sholat, kalau anak sholat tidak sholat itu dipukul, itu ada prosesnya. Jadi tidak main pukul, karena penelitian sekali lagi menemukan bahwa memberikan hukuman dengan kekerasan fisik hanya akan menimbulkan trauma pada anak dan melukai psikologisnya. Ini akan menimbulkan sikap kasar pada anak, antisosial, minder, dan bahkan depresi. Teman-teman semuanya, kalau hari ini kita melihat banyak anak-anak yang mereka berkata kasar, mereka antisosial atau minder, itu disebabkan karena apa? Disebabkan karena ada orang dewasa yang pernah memukul, berbuat kasar kepada anaknya, atau terjadinya kekerasan fisik. Maka sekali lagi, saya dan semuanya kaum muslimin, mari bersama-sama bagi yang pernah memukul, meminta maaf kepada anak-anak kita agar mereka tidak trauma kepada ayah bundanya. Insya Allah, kalau anak kita diinformasikan bahwa memukul itu dulu bukan karena benci, memukul itu karena sayang,
Dan mohon maaf, ayah tidak akan melaksanakannya lagi atau ayah tidak akan memukul lagi. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi like and subscribe sehingga kami bisa terus memberikan manfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.